Segmen compact SUV itu di Indonesia sengit banget, terutama di tahun 2023 kemarin banyak banget mobil-mobil atau merek-merek yang meluncurkan segmen compact SUV. Dan salah satunya adalah Suzuki dengan Grand Vitara. Ini sebenarnya bukan sebuah nama baru karena udah sempat jadi berjaya di Indonesia ya. Banyak yang bilang ini cuma sekedar minjem nama besar dari Grand Vitara, tapi kita bakal lihat apakah separah itu gitu. Karena dengan semua yang dipunya oleh Grand Vitara yang sekarang, itu banyak yang bilang ini mobil terlalu terbelakang, terlalu ketinggalan gitu ya. Makanya kita bakal lihat, tonton terus videonya untuk tahu seperti apa Grand Vitara Hybrid. Kita bahas tampilannya dulu. Secara tampilan, oke lah, ini memang masih bisa mewarisi menurut gue ya DNA dari Grand Vitara yang sebelumnya yang benar-benar jadi sebuah SUV yang serba mengkotak. Sekarang memang nggak serba mengkotak, tapi untuk gaharnya ini mungkin masih dapat. Kita bisa lihat di bagian depannya yang dia punya tampilan yang agresif menurut gue. Walaupun sayangnya, ini gue kurang suka, di sini masih ada chrome. Di sini juga ada chrome. Kalau misalnya ini diganti dengan aksen-aksen lain, mungkin bakal jadi lebih gahar gitu ya. Udah gitu, Suzuki juga pengen Grand Vitara ini tuh punya ciri khas. Di sini ada 3 poin DRL yang kalau misalnya lagi nyala itu cakep banget dan bikin mobil ini tuh kelihatan lebih berkelas. Lampu utamanya di bagian bawah dan ini bumpernya juga dibikin lumayan agresif gitu ya. Sekarang kita ke bagian samping. Nah, bagian sampingnya hal yang paling mencolok menurut gue adalah bagian peleknya yang menurut gue ini culun banget karena ini mobil langsung diimpor dari India ya kali ya. Jadi ini selera India peleknya. Jadi kayak kue kembang sepatu atau apa ya namanya, gue lupa. Pokoknya ada kayak gini lah gitu ya. Ini harusnya sih diganti. Udah gitu bannya juga masih pakai ban India ya, Apollo yang kurang gahar. Untungnya bagian overfendernya yang bikin tampilannya itu jadi lebih gagah. Udah gitu ini juga versi yang dual tone, jadi di bagian pilar ke atas itu semuanya warna hitam, sementara di bagian sininya ini warna silver. Termasuk bagian spionnya juga dia warna hitam. Sini ada side skirt. Terus di bagian belakangnya juga cukup lumayan keren menurut gua, terutama dari desain lampu kombinasinya yang dibikin melebar nih dari bagian sini terus sampai ke sisi sana ya. Di sini ada tengah ada logo Suzuki, ada tulisan Grand Vitara, dan gak lupa ada emblem hybridnya. Walaupun ini hybrid-hybridan, tapi setidaknya ya ini bisa menaikkan kelas lah daripada lo nempel-nempel nggak jelas. Ini beneran gitu ya, jadi cukup lumayan. Ini buat lampu kombinasinya juga dibikin vertikal dan bumpernya dibikin berotot dengan adanya aksen tambahan seperti ini. Tapi ini juga semuanya cuman plastik. Kita lihat bagian bagasinya, dia belum ada fitur power back door, tapi udah ada hidrolik, jadi nggak begitu berat lah ya gitu. Terus di sininya juga lantainya rata, cukup besar karena ini cuma 5 penumpang. Di bagian bawahnya ada ban serep yang full size. Oke. Nah, sektor mesinnya sebenarnya menarik gitu ya. Jadi kalau di atas kertas, dia mobil ini memang nggak sebagus atau nggak sekenceng kompetitornya gitu ya. Dia pakai mesin yang sama basicnya sama kayak R3, sama kayak Jimny, sama kayak XL7 gitu ya, 1600 cc, 4 silinder, K15C. Karena ini udah disematkan dengan hybrid SHVS, hybrid ringan khas Suzuki. Tenaganya itu sekitar 103 horsepower dan torsinya 136 Nm. Memang masih di bawah dari kompetitornya. Tapi dia udah pakai teknologi dual jet, jadi ada injektornya itu ada double, yang harusnya bisa bikin mobil itu jadi sedikit lebih agresif dan juga punya konsumsi bahan bakar yang irit. Nah, kabar baiknya adalah walaupun dia nggak bertenaga atau lemot, tapi konsumsi bahan bakarnya emang paling juara di antara kompetitornya. Inilah kira-kira mesinnya seperti ini. Nah, ini bagian kabinnya, kita nyalain dulu, dia udah start engine. Tapi memang bicara fitur, ya balik lagi tadi, jangan terlalu banyak berharap, karena ini juga mungkin fiturnya cenderung ketinggalan dibandingkan kompetitornya. Cuman, yang gue lihat, ini dari tatanan dashboardnya segala macam tuh, ini mobil kelihatan banget berkelas dan berisi gitu ya, berisi ya. Kita mulai dari setirnya, ini setirnya juga khas banget dari Suzuki, tombol-tombolnya, terus di sini ada buat, Bluetooth dan audio buat nelfon juga ya. Nah, asiknya dia memang dikentelin gitu ya nuansa dari mobil sportnya itu dengan adanya pedal shift di sini, jadi lebih oke lah gitu ya. Ini setirnya juga dia udah bisa tilt dan teleskopik. Oke. Jadi nggak pelit-pelit banget ya. Tadi yang gue bilang starter engine udah di sini. Terus dia juga punya head up display
yang ini merupakan sebuah gimmick lah menurut gua, karena penting-penting nggak penting, tapi kalau untuk dilihat ini jadi lebih keren aja. Udah gitu dia punya kamera 360 yang cukup bermanfaat banget menurut gua. Jadi ketika kita lagi parkir atau lagi ngadepi jalan yang sempit itu bakal berguna banget. Nah ini head unitnya di sini, ini juga cukup lumayan ya, lumayan lengkap pengaturannya atau tampilannya juga nggak ketinggalan banget. Cuma asiknya lagi tuh dia tuh punya kualitas audio yang menurut gue secara standar aja udah cukup lumayan. Ini di mobil-mobil Suzuki yang lain juga menurut gue cukup oke lah gitu. Memang bukan kelas atas gitu audionya, tapi ya berisi, nggak cuma sekedar bunyi kayak suara audio di HP gitu ya. Bagian tengahnya AC-AC segala macamnya juga ini masih standar, masih konvensional. Terus di bagian ininya ada buat stability control, ada buat sensor parkir, ada buat auto start stop. Ini juga dia punya auto start stop. Soket pengecasan, nah asiknya di sini udah ada wireless charging di bagian konsol tengahnya. Sementara tuas transmisinya juga ini masih standar kayak gini ya. Dan dia masih pakai transmisi konvensional 6 speed, tapi rasa berkendaranya tuh menurut gua ini sama kayak transmisi CVT tapi jauh lebih agresif karena dia bukan CVT. Jadi dia masih ada gigi-giginya gitu ya. Salah satu kelemahannya lagi adalah rem tangannya juga masih pakai tuas kayak gini yang harusnya tuh udah pakai colekan-colekan aja gitu, rem parkir elektrik. Sayang di sini belum ada. Kemudian ini tempat penyimpanan juga yang ini bisa digeser, jadi buat sandaran tangan tuh makin enak. Joknya juga gue suka, udah kulit, ergonomis dan juga sangat enak gitu ya, sangat nyaman banget. Jadi gue pas make tuh ini mobil enak banget ininya joknya gitu ya. Walaupun pengaturan joknya ini masih manual, tapi dia bisa naik turun, bisa rebah, bisa maju mundur pastilah gitu ya. Jadi nggak terlalu sulit untuk menemukan kondisi yang ergonomis. Nah kira-kira bagian kabin itu seperti ini, dan gue juga nggak menemukan material-material atau setidaknya ada hal-hal yang kurang presisi atau yang jelek gitu ya. Ini semuanya tuh kayak kokoh gitu. India tuh bikin mobil tuh bener-bener tuh semuanya tuh wah gila, nggak ada yang goyang-goyang cuy. Lu kalau mobil lain tuh di ini pasti ini nggak ada gitu. Makanya itu yang gue suka dari build quality dari Suzuki yang diimpor langsung dari India gitu. Terus yang jadi satu gimmick lagi yang paling oke adalah di bagian atasnya ini ada panoramik yang menurut gue juga keren, dan dia juga ini nggak pakai kaca, dia di sininya pakai kayak semacam jaring gitu yang awalnya gue kayak kok jaring doang gitu ya. Pertama peredaman kabinnya gimana, ternyata kabinnya tetap kedap. Udah gitu juga dia nggak panas walaupun ini cuma berupa kain. Misalnya kalau dibuka pun, nah baru ada kacanya, dan ini panoramiknya juga bisa ada sunroofnya, jadi bisa tetap terbuka. Tuh panjang banget sampai belakang coy. Ini salah satu daya tarik dari Grand Vitara yang dimana kita bisa memanfaatkan mobil ini untuk adventure karena pas banget ya kan SUV nih, lihat. Coba kameranya ke atas. Tuh, apalagi sekarang masa-masa kampanye buat begini-begini, ini mobil masih bisa lah ya. Oke. Nah untuk impresi berkendara sendiri yang tadi ya, setelah gue pakai beberapa hari, dia memang secara tenaga bisa gue bilang ini masih kurang gitu, apalagi kalau dibandingin sama kompetitornya gitu ya. Untuk akselerasi, untuk dari diem terus maju itu memang dia cenderung lembut gitu, walaupun transmisinya ini bukan CVT, harusnya tuh bisa jadi lebih agresif. Tapi untuk penggunaan harian menurut gue ini masih sangat-sangat wajar, dan justru malah jadi nambah kenyamanan dari mobil ini. Apalagi kita bicara handlingnya, redaman suspensinya ini nggak kayak merek sebelah yang cenderung keras gitu ya, gerubuk gitu ya. Ini enak banget gitu, jadi suspensinya itu kayak beneran mobil-mobil SUV leather frame. Dia empuk kalau di jalan-jalan bergelombang, jalan rusak gitu, beneran lembut banget. Tapi ketika dipakai di jalan tol atau saat ngebut pun juga ini nggak limbung gitu. Paling kalau misalnya kita limbung itu ya di saat memang kita harus bermanuver secara ekstrim atau dalam kecepatan tinggi, ya mobil ini emang nggak bisa diharapin gitu, dia nggak selincah SUV compact lainnya. Tapi ya mungkin itu balik lagi ke karakter dari masing-masing mobil gitu. Yang pasti untuk redaman suspensi gue suka karena ini empuk gitu, walaupun dia kurang gesit gitu, dan tenaganya juga nggak agresif. Tapi konsumsi bahan bakarnya ya orang nggak salah gitu ketika ngomong ya mobil-mobil Suzuki gitu, apalagi Grand Vitara yang sekarang udah pakai SLVS hybrid dan dual jet juga.
bensinnya nggak habis-habis ya gitu. Ya iya gitu, saking gitunya jadi lu juga nggak perlu ngukur emang berapa sih konsumsi bahan bakarnya. Gue juga kadang ngapain sih kayak gitu, emang udah lo lihat di indikator bensin pun nggak turun-turun gitu, memang ya udah gitu ya. Jadi ini juga jadi salah satu keunggulan dibandingin para kompetitornya ketika mesin K15C ini. Dia udah memang punya durabilitas yang oke dan juga konsumsi bahan bakar yang sangat efisien menurut gua gitu. Walaupun ya untuk driving sensation ya lo nggak bisa ngerasain kayak akselerasi yang agresif itu enggak lah. Jadi kalau misalnya lo cuman sekedar untuk harian di perkotaan atau mau jalan-jalan jauh kemana, tanjakan segala macam, ini mobil masih cukup enak sih. Itu aja ya menurut gue ya. Nah, jadi dengan semua padanan dan yang tawarin dari Grand Vitara ini, seharusnya tuh mobil ini bisa jadi pertimbangan gitu. Ini sebenarnya mobil yang sangat-sangat layak untuk dimiliki, apalagi ketika dipakai untuk penggunaan harian. Cuman memang sayangnya orang-orang Indonesia mungkin terlalu banyak memilih, terlalu banyak mendang-mending gitu ya. Padahal kalau misalnya mereka beneran langsung atau nyobain deh gitu ya, gimana rasanya Grand Vitara, ini punya potensinya cukup besar. Walaupun memang fiturnya kurang lengkap, tenaganya kurang mini, tapi ada keunggulan-keunggulan lain yang dipunyain dari Grand Vitara ini. Apalagi dari harga jual pun ini juga masih tergolong sangat kompetitif ya. Paling mahal itu 380 jutaan dan paling murahnya 359 juta. Tapi itu belum termasuk diskon. Kalau udah di diskon, mungkin yang paling mahalnya aja itu bisa di angka 350 jutaan. Kan oke banget ya kalau dibandingin sama bandrol dari kompetitornya. Kira-kira kayak gitulah. Kalau kalian punya komen-komen silahkan sampaikan aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Peace.